Cukup, habis waktu ya. Ya. Baik. Saya sekarang. Closing statement yang kedua, silakan. 5 menit. Baik, sudah jalan waktu. Saya ingin menutup dengan ungkapan dialog yang semacam ini harus kita lestarikan dengan tema-tema yang menarik dan diusahakan dialog yang semacam ini memberikan pencerahan kepada umat beragama. Kita di sini bukan berlomba, bukan mencari kemenangan atau kekalahan. Tidak akan ada orang yang kalah, semuanya menang. Tapi dialog ini jadikan sebagai sarana, sebagai wadah kepada kita untuk mengenalkan konsep agama kita kepada orang lain. Itu yang paling penting. Dan kalau kita bicara tentang Nabi Isa, subhanallah, Al-Quran kami sungguh memuliakan Nabi Isa itu. Sampai-sampai Al-Quran ketika bicara nama Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran, itu hanya 4 kali disebutkan namanya dalam Al-Quran. Tapi Nabi Isa itu jumlahnya 25 kali. Itu apa artinya? Bahwa Al-Quran sangat mengapresiasi Nabi Isa dan juga Nabi-Nabi yang lain. Bahkan mungkin antum perlu tahu, kami umat Islam itu wajib hukumnya mengimani Nabi Isa. Kalau ada orang Islam ingkar kepada kerasulan Nabi Isa, batallah iman orang Islam itu. Jadi, kenapa Al-Quran banyak bicara tentang Isa? Nah, ini uniknya. Tolong diperhatikan, ini unik, Pak Pendeta. Setiap kali Allah membicarakan nama Isa di dalam Al-Quran, selalu diiringi dengan nama orang tuanya, nama binnya. Ya, tidak ada nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang setiap kali disebutkan namanya, lalu disertakan dengan binnya, nama orang tuanya tidak ada, kecuali Isa saja. Kalau tadi, wa idza qala Isa bin Maryam, wa idza qala Isa bin Maryam. Apa maksudnya? Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, kenapa disebutkan nama orang tuanya? Biasanya kalau dalam orang Arab, bin kepada laki-laki, tapi ini bin kepada perempuan, karena memang bapaknya tidak ada, yang ada ibunya. Maksudnya apa? Itu sebuah penegasan dalam Al-Quran bahwa Isa itu adalah anak manusia, anaknya Maryam, bukan anak Allah seperti yang diyakini saudara-saudara kita dari umat Nasrani. Jadi bukan anak Allah, dia anak manusia, anaknya Maryam. Sehingga membutuhkan 25 kali ya penyebutan Isa di dalam Al-Quran lebih banyak daripada menyebutkan Nabi kami Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak punya masalah yang kompleks di dalam Al-Quran. Tapi ketika saudara-saudara kita yang terdahulu ya merubah konsep tauhid menjadi konsep Tritunggal itu, yang memasukkan Nabi Isa sebagai Tuhan, itulah koreksi kritik Al-Quran sehingga selalu diulang-ulang, wa idza qala Isa bin Maryam. Ya, ingatlah ketika Isa putra Maryam, selalu ada namanya bin Maryam. Enggak ada ayat Muhammadur Rasulullah, enggak ada Muhammad bin Abdullah, enggak ada. Atau idza qala Ibrahimu bin Azar, itu tidak ada. Satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang setiap kali disebutkan namanya disertakan nama orang tuanya, itu hanyalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan bagaimana penghargaan Quran kepada Isa? Pada saat saudara-saudara kita orang Nasrani mengatakan Nabi Isa sudah mati dibunuh, disalib dalam rangka menebus dosa manusia, oh itu dibantah oleh Al-Quran, dibela oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Oh, Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak mati disalib. Bagaimana seorang Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, sampai dia lemah, dibunuh, disiksa dengan cara disalib. Yang saya katakan tadi, mending ditembak langsung, dipancung langsung, sakitnya sebentar. Tapi penyiksaan yang terjadi ketika disalib orang itu lama matinya. Itu penyiksaan yang luar biasa. Maka Al-Quran membela Isa itu. Nabi Isa tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi Nabi Isa itu kata Allah diangkat ke langit, ruh dan jasadnya diselamatkan dari pembunuhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti menjelang akhir zaman Nabi Isa turun lagi ke bumi karena dia lahir di bumi dan matinya pun nanti di bumi. Dalam keyakinan kami orang Islam, Nabi Isa itu belum mati sampai hari ini, dan Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak anak Tuhan, tapi dia anak manusia. Oleh karena itu statement saya, ayo kita terus bangun diskusi, dialog yang positif ini
untuk pencerahan kepada umat kita, baik itu umat Islam maupun umat Nasrani, dan kita hindari debat-debat kusir. Ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.